Wabarakatuh. Kita masuk ke dalam pembahasan bab di sini yaitu tentang jirohah, jirohatut tajmil. Jirohatut tajmil itu istilah dalam bahasa Indonesia itu operasi plastik. Operasi plastik. Yang dimaksudkan operasi plastik itu adalah operasi yang diharapkan, operasi yang dimaksudkan supaya memperbagus penampilan atau memperbaiki penampilan yang rusak atau memperbaiki penampilan yang cacat atau bahkan mungkin yang sudah bagus tetapi pengen dibaguskan lagi kayak orang-orang Korea, itu namanya operasi plastik. Ini istilah ya, bukan berarti plastik dioperasi kemudian ditanamkan, itu bukan, tapi hanya istilah saja. Kalau istilah dalam bahasa Arab itu jirohat tajmil, operasi untuk kebagusan, operasi untuk kecantikan, operasi untuk kegantengan. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan oplas, operasi plastik. Nah, kemudian di sini itu ada tiga pembahasan, mabhath awal, mabhath tsani, sama mabhath tsalits. Yang mabhath awal itu tentang definisi operasi plastik. Fi ta'rifi jirohah atau jemiliyah. Jadi apa yang dimaksud dengan operasi plastik itu, definisinya gimana? Kemudian bayanu adilatil jirohah atau jemilah, keterangan tentang dalil-dalil dibolehkan dan tidak dibolehkannya operasi plastik. Jadi operasi plastik nanti yang kita bahas itu ada operasi plastik yang diperbolehkan dan ada juga operasi plastik yang tidak diperbolehkan. Kemudian ad-dawabit wa syurut al-lazimah li ijra'il jirohah atau jemiliyah. Poin-poin yang harus, poin-poin serta ketentuan-ketentuan. Dawabit itu ketentuan-ketentuan, poin-poin dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan operasi plastik. Kita sekarang masuk ke pembahasan awal yaitu tentang definisi. Apa sih yang dimaksud dengan jirohah tajmiliyah itu atau operasi plastik, operasi untuk kebagusan, operasi untuk kecantikan. Secara bahasa jirohah itu adalah dari kata jurhu. Jurhu itu artinya adalah sayatan. Sayatan ya, asyakku fil badan. Wes, selesai itu. Secara bahasa itu gitu, al jurhu, asyakku fil badan. Sayatan itu. Sementara amaliyah itu adalah praktek. Dia jamak dari akmal. Nah, jadi intinya amaliyah ini adalah praktek. Sementara atajmiliyah itu, atajmil itu adalah tazyin, berhias, memperbagus diri, mempercantik diri, itu tazyin. Tuh, secara definisi kita ini aja, langsung saja gitu. Nah, sekarang tak definisi operasi plastik dalam istilah sekarang. Ini ada beberapa bi'iddati ta'rifat, ada beberapa definisi. Di antaranya adalah operasi itu sendiri dalam istilah medis. Jadi operasi dalam istilah medis itu adalah far'un minat tib yakunu al ilaj fihi kulluhu au ba'dhuhu qa'iman ala ijra'i amaliyat yadawiyah mibda'iyah. Nah, jadi operasi kalau disebut dalam medis itu adalah cabang dari ilmu kedokteran atau dalam medis yang dimana itu ada penyembuhan, yang penyembuhannya itu bersifat seluruhnya atau sebagian dilakukan dengan cara praktek dengan tangan, dengan alat-alat bedah. Mibdoiyah itu alat-alat bedah, pisau-pisau bedah itu. Wa yusamma man yaqumu biha al jarrah, dan orang-orang yang melakukan operasi itu disebut dengan jarrah ya, operator. Operasi itu pelaksanaannya, orang yang mengoperasi itu operator, bukan operator mesin atau apa ya, orang yang mengoperasi. Jarrah, orang-orang ini dokter bedah ya, itu gitulah. Jarrah itu ahli bedah, jarrah itu ahli bedah. Itu ya, untuk tarif-tarifnya ini aja, kita indikan aja, yang penting bisa dihafalkan untuk ujian gitu aja. Sekarang tentang dalilnya, sekarang bab tsani fi bayani adillati masyru'iyatil jirohah. Jadi operasi itu ternyata ada juga dalil-dalil disyariatkannya. Jadi bukan berarti operasi itu tidak boleh, tapi operasi itu memang boleh, dan operasi itu ada dalil-dalil dimasyru'atkannya. Dalil syariatnya itu apa? Yang pertama dalilnya dari kitab. Dari kitab itu waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Dalam barang siapa yang menghidupkan satu manusia saja, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia.
Wajib dalalahnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensafi ihya'in nafsi wa inqadhiha minal halak. Jadi operasi itu kan termasuk menyelamatkan seseorang dari kematian. Nah, barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah dia menyelamatkan seluruh manusia. Dan operasi adalah bagian dari menyelamatkan nyawa manusia. Oke, sekarang dari sunnah, dari hadis, ya, itu kan dari Al-Quran. Pada dari Al-Quran kan, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Sekarang yang dari hadis, dari sunnah. Intinya gini, tadawaw fa'innallaha ta'ala lam yadda illa wada'alahu dawa. Jadi berobatlah kalian semua, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan pula obatnya dan penawarnya. Itu dari sunnah. Jadi ya yang namanya operasi diperbolehkan karena itu bagian dari pengobatan gitu. Kemudian dari hadis kedua, uh, mana ini? Ba'atha Rasulullah ila Ubay bin Ka'ab tabiban faqata'a minhu irqan thumma kawahu alaihi. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah mengutus kepada Ubay bin Ka'ab itu tabib atau dokter. Kemudian pembuluh darahnya itu disayat, kemudian ditaruh di atasnya setelika. Setelika di sini maksudnya adalah dulu ada pengobatan dengan api, dengan cara pembuluh darahnya dipotong, kemudian di atasnya dikasih api. Nah, di sini ada pemotongan pembuluh darah, maka jelas sekali bahwasanya operasi itu juga diperbolehkan untuk pengobatan. Karena Ubay bin Ka'ab ini diobati dengan cara dipotong pembuluh darahnya, kemudian dikasih api di atasnya supaya penyakitnya sembuh. Memotong pembuluh darah adalah bagian dari penyayatan, dan penyayatan itu adalah bagian dari operasi, maka operasi diperbolehkan. Seperti itu. Sekarang yang ketiga sekarang. Ma anzalallahu illa anzala alaihi syifa. Allah tidak akan pernah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan pula kesembuhannya. Seperti itu. Ya jelas sekali bahwasanya operasi itu wajud dalalahnya apa? Wajud dalalahnya ya, wajud dalalahnya bahwasanya ya jelas sekali operasi itu untuk penyembuhan dan salah satu wasilah dari kesembuhan suatu penyakit, maka diperbolehkan. Tuh. Sekarang ijma. Jadi dalilnya itu ada Quran, sunnah sama ijma. Mimma yu'akidu hadzal ijma' salaf ala masyru'iyyati tadawa bil jirah fi usurihim. Jadi orang-orang salaf zaman dahulu itu memang nggak ada satupun yang menolak adanya operasi, karena memang operasi itu adalah bagian dari penyembuhan dan tidak ada satupun manusia dan ulama di muka bumi ini yang tidak mensyariatkan yang menganggap operasi itu sebagai bagian dari yang tidak disyariatkan dan tidak diperbolehkan. Boleh dokter manapun, ulama manapun, operasi kalau untuk penyembuhan itu diperbolehkan. Seperti itu. Nah, sekarang dalilnya dari logika. Jadi dalilnya dari kitab, kemudian dalilnya dari sunnah, dalilnya dari ijma, sekarang dalilnya dari logika. Ini dalil dari logika sekarang. Yang pertama sama yang kedua. Yasra'u lil mukallaf dalul masyaqqatil amrad al jirahiyah bi fi'lil jirah al lazimah li ilajiha. Ya sekali orang mukallaf itu disyariatkan untuk ini kan penyakit, untuk counter penyakit, mengobati suatu penyakit, mencegah adanya penyakit, sementara mengobati penyakit. Sementara jirohah atau operasi itu dilakukan untuk tujuan mengobati suatu penyakit, maka ya boleh. Kemudian yang kedua adalah syariah Islamiyah ro'at jalbul masoleh darul mafasid. Ini ada darul mafasid was jalbul masoleh. Yang namanya dalam suatu operasi itu benar-benar untuk penyembuhan, dan itu adalah darul mafasid dan jalbul masoleh. Mafasidnya dihilangkan, kerusakannya dihilangkan, yaitu berupa penyakitnya, sementara maslahatnya dikehdahulukan, yaitu berupa kesembuhan. Maka operasi juga diperbolehkan. Seperti itu. Sekarang al-faslu ats-tsani fi bayani hukmi jirohat tajmil. Nah ini sekarang. Oke lah. Udah agak pilek nih, mohon maaf ya. Operasi itu diperbolehkan. Lah terus sekarang kalau operasi plastik itu gimana? Operasi plastik. Kalau operasi kan diperbolehkan. Kalau operasi plastik gimana? Nah, ini di sini ada 4 pembahasan di sini operasi plastik ini. Pembahasan pertama adalah bagian-bagian operasi plastik dengan tujuan berobat dan pengobatan medis. Tadawa sama mu'alajah itu sama ya, pengobatan ya. Yang kedua, hukum operasi plastik dengan tujuan untuk memperbaiki. Nah, ini kemudian
istilah itu perbaikan ya, operasi plastik dalam tujuan untuk perbaikan. Kemudian memotong organ tambahan, dalam artian ada tambahan sesuatu yang mencuat di dalam tubuh yang dimana itu bukan bagian dari anggota tubuh, kemudian dipotong, hukumnya apa. Nah, kemudian yang keempat adalah melubangi telinga wanita dan juga hidungnya. Jadi kalau telinga wanita itu dilubangi untuk anting-anting ataupun hidung wanita dilubangi untuk anting-anting, itu gimana hukumnya? Nah, ini ada 4 pembahasan di sini. Sekarang yang pembahasan pertama, al-mabhath al-awwal. Aqsamul jiroha tajmiliyah bihadafit tadawa wal mu'alajati biyah. Jadi ini operasi plastik atau operasi untuk kebagusan fisik dengan tujuan untuk pengobatan medis. Jadi untuk pengobatan ya. Itu gimana hukumnya kalau untuk pengobatan? Bentar. Nah, ini wahya al jiroha allati yuqsadu minha at-tadawa wal mu'alajati biyah. Jadi operasi yang dimaksudkan untuk pengobatan itu hukumnya apa? Ini dibagi menjadi 2 sebab. Sebab yang pertama sabab doruri sama dosa apa namanya? Sabab doruri, kemudian yang sabab kedua itu adalah sabab haji. Sekarang saya jelaskan dulu perbedaan antara doruri sama haji atau doruroh sama hajah. Jadi kalau doruri itu sesuatu yang sifatnya betul-betul sangat mendesak sekali, kalau tidak dilaksanakan orang tersebut bisa meninggal dunia, itu doruri. Sementara kalau haji itu sesuatu yang mendesak, tapi mendesaknya nggak sampai dalam keadaan darurat. Misalkan tidak dilaksanakan, orang tersebut tetap masih bisa hidup, tapi hidupnya susah. Gitu loh. Doruri contohnya apa? Doruri contohnya makan minum, itu doruri, itu makan minum itu. Karena kalau nggak makan minum itu orangnya akan meninggal. Sementara kalau haji itu sesuatu yang sifatnya mendesak, tapi kalau misalkan tidak dilaksanakan, itu orangnya masih bisa hidup, tapi hidupnya susah. Contohnya apa? Rumah atau tempat tinggal. Manusia nggak punya tempat tinggal itu ya tetap bisa hidup, tetapi hidupnya akan susah karena nggak punya tempat tinggal, harus tidur di pinggir jalan, di bawah jembatan dan sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang sifatnya doruri dan sesuatu yang sifatnya haji. Begitu pula operasi. Operasi itu ada 2 sebab. Sebab pertama sebab doruri, sebab kedua adalah sebab haji. Saya jelaskan di sini. Dalam kaidah fikih, sesuatu yang sifatnya haji ini itu menempati posisi darurat. Jadi orang kalau sudah haji nggak sampai darurat itu diperbolehkan melaksanakan hal-hal yang sifatnya darurat. Maka dalam pembahasan ini antara doruri dan haji itu dijadikan jadi satu, tidak dipisahkan. Karena sama-sama. Nah, ini sekarang sebab yang doruri. Wa jumlah minal asbab wal muwajibat allati yuqsadu biha izalatu aib fi khilqah. Jadi operasi plastik ini dimaksudkan untuk menghilangkan suatu aib dalam penciptaan. Jadi memang dia tercipta tidak sempurna gitu loh. Atau tasyawuh, cacat atau talaf atau hilang, au naqs atau kurang. Litawafri darur allati tahfadu biha nafsu minal halakah. Jadi manusia ini memang terlahir tidak sempurna. Misalkan apa namanya, terlahir dengan tanpa hidung gitu, kemudian hidungnya dikasih dioperasi plastik supaya ada hidung, gimana? Nah, seperti itu, ini doruri. Atau apa namanya, kurang, atau ya intinya banyak lah. Contohnya doruri itu apa? Binaul mathanah bisyara'ih al adliyah. Nah, ini mathanah itu kandung kemih. Jadi ada orang yang kandung kemihnya itu nggak fungsi sehingga dia tidak bisa mengontrol air kencingnya. Jadi kencingnya itu terus menerus. Nah, akhirnya dioperasi supaya kandung kemihnya ini bisa beroperasi sehingga dia bisa menahan air kencing dan juga bisa dia ketika mengencingkan itu apa namanya, untuk kencing itu bisa dikontrol. Nah, ini binaul masalahnya termasuk sesuatu yang doruri, karena kalau tidak ya tasal-sal baul, maksudnya kencingnya itu akan terus menerus, nggak bisa dikontrol gitu loh, sehingga dia akan berada dalam keadaan najis terus menerus. Itu yang doruri itu kan. Sebentar. Nah, sekarang ini yang sifatnya haji ini sekarang. Jumlah minal asbab wal muwajjat allati yuqsadu biha izalatul uyub wa tasyawuhat. Ya, ini dia nggak sampai doruri tapi hajah, nggak dilaksanakan orangnya masih bisa hidup lah, tapi hidupnya susah. Ini untuk menghilangkan aib atau pula menghilangkan kecacatan. Ini ada banyak ini. Sifatnya banyak, sebentar. Nah, ini sekarang wal atibba yasifuna hadhil amaliyat bikauniha daruriyah wa la yufarriquna baina darurah wal hajah. Jadi intinya sudah saya bilang tadi bahwa saya dalam pembahasan ini antara sesuatu yang sifatnya haji dengan sifatnya daruri itu dijadikan jadi satu dan tidak dipisahkan, karena memang kedua-duanya penting gitu loh. Nggak peduli haji atau daruri, tetap bisa diadakan operasi seperti itu. Oke. Nah, ini sekarang
Wa tangqasimu al uyub allati tusibu jismal mar'ah ila qismain. Jadi apa namanya? Sebenarnya bukan hanya jismul mar'ah ya, tapi jismu manusia secara umum ya. Apa namanya? Aib-aib itu yang menimpa tubuh manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah uyub khilqiyah. Jadi aib karena memang sejak diciptakan dia memiliki aib gitu loh. Khilqiyah itu penciptaan. Secara fisik itu apa namanya? Dia aib, memiliki cacat. Eh, Sebentar. Sekarang ini contoh-contohnya. Dan bagian dari uyub khilqiyah atau aib-aib yang sejak lahir, aib-aib itu tercipta sejak lahir itu yang pertama adalah asyakku fi syafah ulya, bibir sumbing. Coba antum cari di Google itu bibir sumbing itu kayak apa itu. Bibir sumbing itu bibirnya di tengah itu terbelah yang atas itu. Kemudian yang kedua adalah zuhuru siwanul udhun mufritohan au kabiron mutadokhoman ala jidaril udhun. Jadi di daun telinga itu ada apa namanya, mimma yuaddi ila insidadil qanah al kharijanil udhun. Di daun telinganya itu muncul apa ya, muncul daging yang dimana daging tersebut tumbuh sampai menutupi saluran pendengaran. Nah, ini itu. Kemudian yang ketiga adalah syafa al arnabiyah, bibir kelinci. Bibir kelinci itu apa? Sama seperti bibir sumbing. Kalau bibir sumbing itu terbelahnya satu, kalau bibir kelinci terbelahnya dua. Antum bisa bisa search di Google asyafa al arnabiyah itu kayak gimana. Jadi intinya syafa arnabiyah sama apa namanya bibir sumbing itu hampir sama. Kalau bibir sumbing itu terbelahnya cuma satu, tapi kalau syafa arnabiyah terbelahnya di atas itu dua, sehingga mulutnya itu kayak mulutnya kelinci gitu, kayak bibirnya kelinci gitu, kayak gitu ya. Nah sekarang adalah wa min amtsilatil uyub al khilqiyah allati tusibul mar'ah bisa babi marot au afah bisa babi dakhili. Ini sekarang aib fisik atau aib fisik gitu ya, yang dimana aib fisik ini menimpa seorang wanita. Sebenarnya bukan hanya wanita ya, tapi seluruh manusia ya, karena ada sebabnya, sebab sakit atau sebab yang lain gitu. Yang pertama adalah uyubu siwanil udhun bisa babi mayusibu minal amrod kal jadzam wasarton. Jadi ada aib di gendang telinga, daun telinga itu karena ada dia terkena penyakit seperti penyakit lepra, jadzam itu lepra, dan juga penyakit kanker. Jadi kena kanker sehingga telinganya itu nggak beres, daun telinganya itu berbentuk tidak sempurna, mengecil atau bahkan membesar, ada cacat dan sebagainya. Nah ini apa namanya, aib-aib yang terjadi karena dia terkena suatu penyakit. Penyakitnya bisa penyakit lepra ataupun penyakitnya penyakit kanker. Yang kedua adalah varises. Dawali sako ini adalah varises. Atau mencari sendiri varises itu apa? Otot-otot yang keluar di kaki sehingga apa namanya, yang disebabkan karena sering berdiri, apa namanya, sering berdiri lama atau karena sebab hamil gitu. Kemudian kisem tsani ini adalah uyub toriah muktasabah. Jadi aib ini karena apa namanya, aibnya wahya al uyub an nasyiah an sabamin khoriji. Jadi aib yang terjadi karena ada sebab dari luar, seperti kejadian-kejadian atau kecelakaan-kecelakaan dan juga kebakaran gitu. Contoh-contohnya adalah ta'widu juz'ai au kilai lil anfi bisa babi hadith au sodamah au annahu qad istausola kajuz'in minal waram. Jadi apa namanya, hidungnya itu cacat, hidungnya entah itu menceng atau hidungnya itu berubah posisi karena ada sebab kecelakaan. Sodamah itu tabrakan atau suatu kejadian kecelakaan. Kemudian al huruk al mukhtalifah alati syauhal jilid, kebakaran, karena sebab kebakaran sehingga apa namanya, kulitnya itu menjadi cacat, tidak sempurna. Nah ini. Kemudian fakdu juz'in minasyafah bisa babil hadithin, kehilangan bibir karena ada suatu kejadian. Kejadian di sini maksudnya ada kecelakaan. Itu contoh-contoh sebab yang lain gitu. Zawalus sya'ri ra'si bihadithin. Nah ini hilangnya suatu rambutnya hilang rontok. Rambutnya rontok karena ada suatu kejadian atau karena sakit. Biasanya orang yang sakit kanker ya, kemudian di kemoterapi itu rambutnya rontok itu biasanya. Nah sekarang ini al-adilah asyariyah adalah ala jawazi tadawal mu'alajah tibbiyah minas sunnah. Jadi intinya kalau operasi plastik atau operasi kecantikan itu dilaksanakan untuk pengobatan atau tadawa atau mu'alajah itu boleh. Kalau untuk pengobatan boleh ya. Hadisnya apa? Ma anzalallahu min da'illa wa anzalallahu syifa. Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan
adanya kesembuhan. Kemudian tadawau fa innallaha lam yadha illa wada'alahu dawa ghairu da' wahid al haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang apa namanya? Menurunkan suatu penyakit, tidak akan pernah menurunkan suatu penyakit kalau tidak diturunkan pula obatnya. Nah, ini. Maka darahnya apa wujud darahnya? Berobat itu tidak hanya berobat minum obat tapi juga melaksanakan wasilah-wasilah untuk berobat. Salah satunya adalah beroperasi. Maka operasi itu diperbolehkan. Kedua adalah dalilnya dari apa namanya? Dalilnya dari apa nih? Logika. Annahu yajuzu fi ilmu jirahati biyah idza wajada sabab mubih li fi'liha wa jirahah apa ini? Wa jirahatu tajmil because tadawa dakhilu fa inna jami' hajah fi kulliyah. Intinya diperbolehkan karena itu masuk ke dalam kategori hajah atau ke dalam kategori darurat itu. Kemudian yang kedua qiyasul jirahah tajmil because tadawa ala jawazil qat'il ladzi nasafuha ala jawazihi. Jadi operasi plastik dimaksudkan untuk pengobatan itu boleh karena dikiaskan dengan diperbolehkannya memotong suatu bagian untuk pengobatan. Jadi misalkan tangannya itu infeksi gitu kan. Ini contohnya di sini ini contohnya. La ba'sa biqatil udwi in waqa'at fihi al aqlah li alla tasrina. Jadi misalkan tangannya itu infeksi. Ini kan harus dioperasi nih supaya tidak menyebar ke seluruh tubuh infeksinya dan supaya orangnya tidak meninggal, maka tangannya harus dipotong. Maka itu la ba'sa, enggak apa-apa memotong suatu anggota tubuh untuk pengobatan dan tidak supaya tidak menyebar ke anggota tubuh yang lain itu maka diperbolehkan. Oke. Kemudian dalil yang keempat ini mana ini dalil makul ini ya. Nah ini sekarang makul. Dalil yang ketiga sekarang tentang makul adalah anna hadhil uyub tatadamman dararan hisyan ma'nawiyan. Nah ini aib-aib tersebut itu bisa membahayakan, sementara dalam kaidah bahwasanya ad-dararu yuzali, sesuatu yang sifatnya membahayakan itu harus dihilangkan, maka diperbolehkan operasi. Kemudian yang keempat, anna fitar kita dawa fi mithli hadhil halat masyaqqah wa anata. Jadi intinya kalau tidak sampai operasi plastik atau tidak berobat dengan cara operasi, yang seperti itu adalah masyaqqah. Nah, sementara masyaqqah tajlibut taisir, sesuatu yang sifatnya memberatkan, maka diperbolehkan adanya keringanan, yaitu apa? Berupa operasi dan pengobatan, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah wali annahu la yu'tabar at-tadakhul al-jirahi fi mithli hadhil halat taghayyuril khalqil ilahiyah. Jadi pengobatan operasi plastik dengan maksud pengobatan, operasi plastik dengan tujuan pengobatan itu tidak masuk kategori mengubah ciptaan Allah. Sementara yang diharamkan itu adalah mengubah ciptaan Allah. Sementara untuk pengobatan dan memperbaiki keadaan seperti halnya manusia pada lazimnya itu tidak mengubah ciptaan Allah sehingga tidak haram seperti itu. Oke. Jadi wabinaan alaihi intinya daripada fainahu yashra'u lit tabib al jarrah walil mardah ijra'u amal itu tajmil. Jadi barang siapa yang mengalami penyakit-penyakit seperti di atas, maka diperbolehkan yusra'u lit tabib, disyariatkan bagi tabib atau bagi tabib jarrah, bagi ahli bedah, dokter bedah ataupun bagi orang yang sakit itu untuk melaksanakan operasi kecantikan atau operasi plastik diperbolehkan seperti itu. Oke itu ya. Untuk berikutnya akan kita lanjut di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.